Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk persiapan student diagnostik assessment test atau SDAT dari EduBlend, perlu kami sampaikan terlebih dahulu beberapa informasi. Yang pertama, untuk tesnya ada dua, yaitu tes kognitif maupun non kognitif. Untuk kognitif ini ada bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan IPA. Kemudian non kognitif ada tes IQ, kemudian tes kecerdasan, kemudian learning style atau gaya belajar, dan angket atau kuesioner. Tujuan dari dua tes ini yang bertujuan untuk mengukur aspek psikologis kalau non kognitif ya, kondisi emosional dan kesiapan belajar. Kalau kognitif ini bertujuan untuk mendiagnosis atau mencari tahu kemampuan dasar lebih dahulu ya. Selanjutnya untuk tesnya nanti ada dua tahap, tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 berarti yang non kognitif dulu ya, yang non kognitif dulu yaitu tes IQ, tes kecerdasan majemuk atau multiple intelligence test, kemudian gaya belajar dan angket. Untuk tes kedua bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris dan IPA. Untuk sesi pelaksanaannya di MTS Exam Software ini nanti sesinya sesi 1 jam setengah 8 kira-kira sampai dengan jam 9.30. Misalkan nanti sebelum selesai kami perpanjang sampai jam 10 pagi. Kemudian untuk persiapannya untuk waktunya, pembagian waktunya tahap 1 itu kira-kira jam 7.30 sampai jam 8 atau 8:04 dan tidak ada istirahat ini nanti istirahatnya setelah selesai mawon. Dan tahap 2-nya jam 8.30 sampai dengan jam 10.30. Kemudian untuk penggunaan perangkatnya, kalian menggunakan HP, baik itu Android maupun smartphone, bagi yang baik itu Android maupun iPhone, sorry ya. Bagi kalian tidak punya HP, terkendala HP, itu bisa menggunakan komputer di lab TIK. Dan misalnya lab TIK ini penuh, bisa di hari kedua susulan, yaitu di hari Rabu. Yang pertama perlu kalian ketahui bahwa pastikan perangkat nanti HP kalian memiliki kuota dan baterai yang cukup dengan durasi tes kira-kira 2,5 jam. Dan nanti silahkan untuk copy paste saja link ujian yang nanti dibagi, yaitu di ujian.psikologi.edublend.id. Kemudian tempel dan paste pada aplikasi Google Chrome. Kenapa saya menggunakan Google Chrome? Karena kalau tidak menggunakan Google Chrome yang sudah-sudah itu, misalkan dengan Safari di iPhone ataupun menggunakan Mi Browser atau yang lainnya itu, nanti soal bisa tidak muncul atau bahkan tidak lengkap atau tidak muncul gitu ya. Untuk tampilan awalnya ini di samping kanan ya, tampilan awalnya menggunakan HP. Kalau nanti di komputer mengikuti pendamping aja yang ada di komputer. Selanjutnya di kartu tes ini nanti ada dua yang harus kalian masukkan, yaitu di username dan di password. Itu yang tak kasih merah ini ya. Ini kemudian untuk jadwalnya bukan Jumat tapi hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Jamnya jam 7.30 sampai dengan jam 9.30 atau jam 10. Mungkin terjadi perbedaan di kartu tes maupun yang kenyataannya, tapi patokan utamanya di kita adalah hari Selasa. Untuk macam-macam tesnya ada di kartu juga ada itu ya. Kemudian tampilan awalnya nanti kalian login menggunakan password dan username ya, username bukan nama kamu ya, bukan nama kamu tapi yang kode P0363 itu passwordnya angka. Kemudian setelah kamu berhasil login, pastikan nama kamu sudah benar, kemudian masukkan token. Tokennya ada di mana? Di sebelah kiri. Itu ya, di sebelah kiri. Masukkan tanggal lahir dan seterusnya. Dan jangan lupa dibaca petunjuknya. Kenapa harus dibaca petunjuknya? Karena kalau tidak dibaca, kalian tidak bisa mengerjakan. Setelah dibaca petunjuknya, kemudian klik konfirmasi. Setelah konfirmasi, klik mulai ya. Tahap 1, strip artinya belum dikerjakan. Jadi nanti ketika kamu klik mulai,
langsung nanti mengerjakan soalnya, kemudian sampai selesai, nanti balik lagi ke sini, ke halaman awal ini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, kemudian tahap 2 ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Itu kalau belum, apa namanya, kalau masih strip, ini artinya belum dikerjakan. Kalau sudah centang ya, itu sudah dikerjakan. Ini yang belum, ini yang sudah. Ini yang belum, ini yang sudah. Oke, kemudian sebelum klik mulai tes, silahkan kalian membaca dulu panduannya. Pada setiap soal Anda menjumpai 5 buah kotak yang berisi gambar, terdapat 4 kotak yang punya gambar yang sama, tetapi ada 1 kotak yang punya bentuk yang berbeda. Oke, berarti kamu harus mencari kotak dengan bentuk gambar berbeda. Oke, kemudian klik mulai. Setelah klik mulai, ya, jika ini kan tidak ada soalnya nih ya, jadi tidak ada soalnya, makanya kalau kamu tidak membaca ya tidak bisa mengerjakan. Tapi tidak usah takut. Kenapa? Karena di bagian awal, di bagian atas itu ada petunjuk yang oranye ini ya. Ada petunjuk. Nah, silakan untuk klik petunjuknya, dibaca, kemudian mengerjakan soalnya. Nah, di tampilan di bawah soal nomor 1 ini ukuran font ya, ini bisa dikecilkan atau dibesarkan, dan daftar soal. Ketika diklik kamu tahu soal mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum, dan sisa waktunya, tesnya sisa berapa menit. Kemudian klik selanjutnya terus, kemudian sampai berwarna hijau. Ya. Klik subtes selanjutnya jika sudah selesai di subtes pertama. Kalau ada yang belum selesai, maka akan ada peringatan. Oke. Kalau sudah selesai, klik tahap selanjutnya. Itu kemudian nanti di tombol, nah nanti ketika mengisi data orang tua ya, pastikan dulu kamu menanyakan kapan pendidikan akhir orang tua, penghasilan orang tua kira-kira berapa, dan pekerjaan orang tua itu apa. Ini biar nanti ketika ngisi ini tidak bingung. Itu kalau misalkan kalian tidak tahu, nggak dikira-kira mawon. Kemudian soal-soalnya tipe-tipenya seperti ini, soal menjodohkan, berarti ada 2 kolom, nanti di drag saja ya, di apa namanya, seret coklat misalkan, nanti warna coklat misalkan pasangannya dengan kesederhanaan, maka klik coklat kemudian seret ke kesederhanaan, biru klik biru kemudian ke ketenangan misalkan, putih ke ketentraman, ya silahkan nanti diklik mawon dari putih ke ketentraman. Kemudian yang kedua soal jawab kompleks, artinya kalian bisa mengerjakan lebih dari satu, kalian bisa menjawab lebih dari satu jawaban yang benar. Ini contohnya yang di centang ini ada 3, berarti ada 3 jawaban yang benar. Misalnya ada 2, 2 jawaban yang benar. Kalaupun hanya 1, ya tidak mungkin karena ini jawaban kompleks, artinya lebih dari satu jawaban. Selanjutnya soal benar salah. Pernyataan benar salah, makanya harus dijawab ya ini benar, ini salah atau bagaimana. Itu kemudian soal isian singkat. Nah, kamu harus ngetik di sini. Harus ngetik di sini ya, ada kolomnya di sini, misalkan jawaban 30, maka ketik 30 pakai angka. Biasanya dibatasi, karakternya biasanya dibatasi. Nah, ini tampilan kalau sudah selesai, ya, sudah selesai, klik selesai. Nah, ketika terjadi masalah, misalkan tiba-tiba logout sendiri, gitu ya, misalkan kehabisan baterai, sinyal hilang, perangkat tiba-tiba ngeheng. Nah, tidak usah khawatir, jawaban tetap tersimpan dan kalian nanti cukup login lagi ya, seperti prosedur awal, memasukkan username dan password. Kemudian ada fitur klik reset peserta. Ya, reset peserta nanti klik reset biar nanti proktor yang mereset. Tunggu sekitar 5 atau 10 menit ya. Lalu setelah itu masukkan lagi. Itu untuk tesnya, semoga kalian lancar dan insya Allah ini bermanfaat untuk kalian karena nanti hasilnya akan disampaikan melalui
secara online ya, secara online. Hasilnya dengan kami sampaikan secara online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.